Enggak bohong. Jangan. Kalau di kosan itu kalau Oke, jadi bobat konsep. Nah, di sini kita akan menerapkan bagaimana teknik bobat itu mendekati real ya di lapangan. Nah, kita kedatangan misalnya pasien delay atau pasien cerebral palsy atau pasien apapun yang terganggu dalam proses perkembangan. Nah, ini cocok untuk kita gunakan dengan teknik bobat karena teknik bobat itu dia merupakan teknik sebagai solusi untuk stimulus gerakan motorik. Nah, gerakan motorik. Pada bobat konsep, gerakan yang muncul itu diasumsikan untuk gerakan normalnya itu adalah gerakan yang berlandaskan alasan dan makna dan tujuan. Itu. Jadi kalau gerakannya nggak ada tujuannya, dia tidak tergolong gerakan normal menurut si bobat ini. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa anak ADHD itu yang lari kanan kiri itu dikategorikan anak berkebutuhan khusus karena dia bergerak tanpa makna, gitu. Tanpa makna, tanpa tujuan, gitu. Oke. Nah, pada penerapan bobat konsep itu kita akan mulai dari penerapan pintu masuknya dulu. Jadi kita akan urutin kebutuhan sensorik, kemudian diikuti dengan sistem indera, diikuti dengan motorik kasar. Nah, motorik kasar nanti mencapai kematangan. Motorik kasar, motorik halus. Nah, kita akan mulai dari pintu masuk sensorik dulu. Sensorik itu terbagi dari 3, proprioseptif, vestibular, dan taktil. Oke. Kalau anaknya dia itu datang terus hipersensitif, masuk ruangan nangis, berpindah tangan nangis, ketemu suasana baru, orang baru nangis, berarti dia termasuk hipersensitif sensorik taktil. Nah, dia melakukan penolakan untuk stimulus baru, orang baru, ruangan baru, suhu baru, gitu, suhu yang berbeda. Nah, ini taktil. Tapi kalau dia hiperaktif, anak itu dia nggak bisa diam, dipegang nggak bisa diam, dipanggil nggak bisa diam. Kalau dia sudah bisa jalan lari, dia lari tanpa ada kontak mata, berarti dia masalah sensoris proprioseptif. Nah, kalau dilihat polanya dia sering nabrakin diri, nyenggol kanan kiri, sampai banyak luka-lukanya. Nah, itu proprioseptif. Kemudian kalau vestibular gimana, Pak? Nih, kalau dia dibaringin, didudukin kayak gini, kita gerakin, ketakutan dia, kaget, ketakutan. Terus ditengkurepin, lebih takut lagi karena visual lihat gerakannya. Dan ini nggak stabil, dia rasa, dan ini lebih menakutkan lagi. Terus kalau misalnya main ayunan, pusing dia, pusing, nggak nyaman, bisa mual-mual. Nah, itu vestibular hipersensitif, berarti dia kebutuhannya vestibular treatment. Oke. Yang pertama kita akan masuk melalui pintunya, yaitu pintu sensorik. Tiduran, Mas. Pintu sensorik itu, kalau kalian lihat di PPT Down syndrome, banyak sekali jenis stimulus sensorik. Salah satunya menggunakan WhatsApp. Nah, kita pakai metode sensori integrasi karena metode ini bisa kalian gunakan langsung dengan pasiennya atau diberikan home program. Karena dia gampang, nggak ada usapan muter-muter angka 8 bintang dan lain-lain. Nah, pakai WhatsApp, turunin sampai ujung kaki. Kenapa alasan sensorik itu diberikan seperti itu? Karena kebutuhan sensorik itu mengikuti arah perkembangan. Arah perkembangan itu dimulai dari atas ke bawah, dari dalam ke luar, dari depan ke belakang. Nah, tiga arah ini harus matang dulu untuk mendapatkan balasannya atau umpan baliknya. Kalau dari atas ke bawah sudah matang, maka dari bawah ke atas akan menyusul. Jadi stimulus dari bawah ke atas, jadi kaki keangkat, terus relax. Jadi balerina, relax. Nah, nanti dia pegang pakai tangan. Ini sudah bisa. Ini untuk anak. Oke? Nah, kayak gini. Oke? Itu udah bisa. Dari luar ke dalam,
dari luar ke dalam dia sudah bisa pegang ini terus bawa ke dalam melihat. Oke, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dari depan ke belakang miring, tengkurap ke terlentang lagi. Oke, jadi ada 6 arah pola perkembangan. 3 yang utama, 3 ini Pasif. mematangkan. Oke, jadi kita ikutin dulu. Kalau pasiennya datang dia delay Pak, hanya tidur terlentang aja, miring sesekali, udah kasih taktil, pastikan dia matang di alignmentnya. Oke, di garis tengahnya ini dia matang. Matang itu dengan apa sih syaratnya? Rectus abdominis aktif, head control aktif, diikuti dengan visual kontak yang aktif. Jadi kalau dia masih visual kontaknya masih nggak berani ngelihat mata orang lain, nah berarti belum. Diikuti dengan head control yang lemah itu pasti. Berarti head control harus naik, visual kontak harus stabil. Terus diikuti dengan rectus abdominis. Nah ini yang kita harus pastikan dalam stimulus sensori. Nah kalau misal kalian punya bola duri, misalnya bola duri, nah itu dikasih di area sini turun ke bawah, di area wajah ini lurus ke sini, turun ke bawah, kemudian di lipatan, kanan kiri, kemudian di rata sini, kan? Oke, di sini kasih bola duri diputar-putar kanan kiri, gitu. Oke, kenapa? Karena ini anak-anak itu gunakan untuk eksplorasi, ambil benda, bawa ke mulut, kemudian dia pastikan dengan pilihan. Oke, ini adalah jalur koordinasi untuk mendapatkan pemahaman kognitif terhadap benda, baik itu teksturnya, warnanya, bentuknya. Nah, kalau ini hipersensitif, gagal nih. Oral gagal, visual gagal. Karena oral akan lebih pasif, bubblingnya nggak ada keluar, cerewetnya nggak akan ada. Gitu. Karena ini kekunci, makanya hipersensitifnya harus lepas dulu. Itu stimulus taktil. Diberikan berapa kali Pak usapan? 10 kali. Dari ubun-ubun sampai jempol, lepas. Dari ubun-ubun sampai jempol. Gak boleh keangkat ya, tangannya tetap nempel. Pakai waslap yang sarung tangan handuk itu, yang kering tapi sampai jempol 10 kali. Begitu juga dengan ubun-ubun sampai ujung tangan 10 kali. Balikkan dia, tengkurap, lakukan hal yang sama. Kalau kalian punya bola duri, finishingnya di lipatan-lipatan. Oke, di belakang hipoplitea, di belakang lutut. Nah itu tetap dikasih. Nah ini memungkinkan anak akan lebih aware, lebih santai, berpindah ruangan lebih santai, menghadapi orang baru lebih santai. Nah karena sudah tidak ada hipersensitif. Tapi kalau dia itu proprioceptif gimana Pak? Dia galak. Kalau dia dalam kondisi anak seperti ini, dia hanya bisa tiduran tapi dia butuh proprioceptif, dia galak. Dia galak karena dia tidak bisa aktif mencari kebutuhan proprioceptif, itu bakal jadi problem emosi. Nah sama dengan taktil juga akan jadi problem emosi. Cuman kalau yang proprioceptif dikasih sentuhan kayak gini dia galak. Nih, dikasih pressing kayak gini dia galak. Nah itu caranya kalian kasih proprioceptif nih. Shoulder dikasih kompresi. Karena taktil itu untuk sensasi rabaan di superficial. Kalau proprioceptif itu kompresi, kontraksi otot dan penekanan. Nah ini kita kasih. Rasanya kayak ketekan kan? Kalau pasiennya setua ini ya kita tekan pakai berat-berat. Gini. Oke. 10 detik. Lanjut sampai ke ujung kaki. Tengkurap. Karena tengkurap ini kayaknya memang ABK ini. Nggak buat kapal. Oke. Tangannya kayak
Satu lagi. Hajar. Nih, kayak gini nih. Namanya proprioceptive stimulus. Oke. Nih. Kepala sih, Pak. Terus kanan ini juga, terus punggung. Nih punggung. Lihat lutut saya. Lihat tangan. Gitu. Bukan berarti kalian dudukin bolanya. Kasihan pasiennya. Nih, pelvic. Gimana rasanya? Hah? Berarti ini anak kebutuhan khusus nih. ABK. Kalau anak yang butuh proprioceptif, dia akan jawab enak, Pak. Kalau anak normal, dia akan jawab sesek, keteken. Enak kan? Tuh. Enak. Dia kan agak-agak hiperaktif berarti. Oke. Nah, kayak gini. Nah, dia butuh ini berarti. Dia butuh kompresi. Nah, kalau sudah kalian kasih proprioceptif, biasanya di sini tonusnya akan kelihatan tonus asli, jadi bukan tonus palsu. Tadinya kalian lihat, anak hiperaktif, betisnya gede, kencang. Nah, ini lihat, udah kendor, kerabat tulangnya langsung, gitu, sampai pinggang sini, tipis. Oke, kebetulan kita dapat jackpot nih. Nah, oke. Nah, kalau sudah dapat ini, maka selanjutnya kalian matangin vestibular. Ayo Mas, duduk sini Mas. Ini nih vestibular. Hadap saya. Oke. Lex. Hamil. Dia ekspresi gini. Oke, pertahankan ya, ini stimulus vestibular. Pertahankan badannya. Ya. Oke. Nih, coba tanya dia sensasinya gimana? Nah, itu namanya stimulus vestibular. Tiduran lagi kayak tadi. Tiduran. Terlentang. Nah, kayak yang kamu teriak barusan. Nah, gimana sensasinya? Kalau tadi kan adrenalin ya, makanya dia. Nah, ini maju mundur. Ini level 1. Level 2-nya kayak gini. Iya. Nah, level 2. Gak usah pakai matras, Dia Pak. berusaha. Tuh, memang enak katanya. Udah keenakan. Oke, itu stimulus vestibular. Itu terlentang lagi. Ya di sini lah. Kalau sudah dapat semua, maka sistem indera itu akan aktif dengan sendirinya dengan baik. Oke? Tahan napas dulu. Pasiennya udah kuat soalnya. Tuh langsung empuk semua dia. Nih. Kalau sudah, maka di sini sistem indera udah aktif. Ini waktunya kita berikan stimulasi tumbuh kembang dengan obat atau NDT konsep. Ada. Dikombinasikan dengan play terapi. Nah, ini langsung tengok. Maksud. Oke, tuh lihat gini. Ambil ya. Salah ngambil. Pengaruh umur ya. Oke. Pakai lumbrical handling. Nih, lumbrical handling. Nih. Ini memungkinkan head control ini aktif
dengan minimal bantuan. Nah, ini namanya fasilitasi teknik. Nih, rectus abdominus aktif. Ini termasuk yang gampang buncit ini, karena dia rectus abdominusnya empuk. Nah, kalau ini udah terlanjur ya. Kalau misalnya kan ada 4 teknik ya, inhibisi, fasilitasi kayak barusan, stimulasi, dan key point of control. Key point of control itu kalau kalian lihat di PPT Bobat, yang titik-titik key point. Nah, itu adalah titik handling. Titik handling. Nih, pakai lumbrical grip. Oke, pakai lumbrical grip. Oke. Kalau misalnya inhibisi gimana, Pak? Inhibisi itu memposisikan pola ke pola simetris, pola anatomi. Oke. Kalau misalnya dia spastik gimana, Pak? Nih, kunci, lakuin kayak gini. Pola spastik itu merupakan produk dari otak, di mana otak mengaktifkan sensory blocking. Sensory blocking ini digunakan untuk mengamankan ekstremitas. Kalau area itu tidak mampu dikuasai oleh intervensi otak atau diberikan perintah gerakan oleh otak, nggak tembus. Nah, maka yang aktif selanjutnya adalah sensory blocking. Itu diproduk oleh otak. Nah, dalam bentuk refleks. Nah, diaktifinlah refleks primitifnya, yaitu refleks fleksi. Fleksi itu adalah refleks yang sudah aktif dari lahir. Nih, kayak gini. Ini yang terjadi pada kayak gini. Inversi nggak tahu juga dia inversi. Nah, inversi kayak gini. Pola fleksi. Oke. Ini biasanya di cerebral palsy dan lain-lain. Kalau misalnya kita mau lakukan inhibisi, pengembalian pola ke pola simetris, tinggal blocking, tahan, kuat. Nah, ini adalah gambaran spastis muncul, tapi ini dia tahan sendiri secara sadar. Kalau spastis itu muncul secara tidak sadar, karena dia sudah matang, sudah dapat proprioceptif, kita kasih proprioceptif untuk blockingnya atau bongkar polanya. Proprioceptif itu ada di joint, ada di sendi, ada di tendon Golgi dan muscle belly. Oke, kita pilih yang mana dulu. Oke, saya mau ngambil tendon Golgi. Ini tendon Golgi. Nih, kencengin. Nih, kita blocking proprioceptifnya. Oke, kita blocking terus. Nah, kemudian lagi terus. Nanti endurance-nya akan kena. Pressing, lawan terus. Pressing, lawan terus. Pressing, lawan terus. Iya. Terus. Ini nanti lama-lama dia lemah, sekuat apapun, seaktif apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, proprioceptive deep compression. Yang pertama, yang kedua, tepokan proprioceptif. Relax. Nah, segini, tahan. Nih, bisa kayak gini atau bisa kayak gini. Tahan, kuat. Nih. Aduh. Karena dia tetap kalah dia. Karena kita blocking melalui proprioceptif. Nih, tahan, kuat. Capek nih. Terus kalau kalian pakai ini sakit. Kalau pakai ini enggak. Ini di pressure proprioceptif. Udah, istirahat dulu, capek ya. Oke, teknik pertama itu untuk untuk pemberian proprioceptif dengan blocking ringan. Jadi kalau kalian masih bisa ini, kalian langsung kunci pakai tendon Golgi. Tapi kalau dia kencang banget, pakai ini. Ini boleh di anak-anak, Pak, boleh. Orang stroke juga boleh. Tapi kalau untuk, kan ini tinggal di ujung, Pak, biar genggam. Coba genggam, kuat, kita buka dulu jempolnya, masukin proprioceptif di sela sini, nggak pakai kuku ya. Nih, terus sambil blocking.
Kuatin coba. Nah, masukin terus. Kuatin. Nah, ini pressing. Ini tegang ini memang. Nih. Tanpa perlu di ini juga tegang nih. Ya kan? Capek dia. Bukan kayak gini ya, tapi kayak gini. Ditekan ya. Nah, itu coba kalian kalau ada orang stroke yang tangannya gini, kasih itu langsung lemas semua. Sekuat tenaga Pak, makanya. Enggak, pressing biasa nih. Kalau sekuat tenaga tuh kayak gini. Malam. Dia yang biasa aja dia santai, tapi kalau digencet banget ya teriak. Oke. Kemudian kakinya juga sama. Inversi ini dari mana, terus fleksi itu tanggung jawabnya otot mana? Hamstring. Hamstring ditepok, ini sambil kita bongkar. Terus inversi ini kita pressing atau kita tepok. Oke, bongkar, kunci di sendi. Oke, gitu. Kemudian lanjut pakai proprioceptif. Press semua. Itu teknik inhibisi. Inhibisi, fasilitasi, stimulasi itu ini. Refleks. Oke, kalau sudah itu kalian udah lumayan mengerti teknik dasarnya. Tinggal pakai key point of control. Nanti nabrak. Sini Mas, tidurnya. Kita bakal lakuin posisi berguling. Handling beban pakai ini biarin aja. Tapi tangannya ketinggalan, nggak apa-apa. Oke. Yang pertama kita pastikan kepala sudah aktif sama visual kontak sudah aktif. Nih, pakai umbilical grip. Refleksnya namanya flexor withdrawal. Dia akan matang jadi head control. Untuk aktifin head control, visual kontak dan rectus abdominis dalam satu alignment. Kalau ini udah bagus, udah stabil, maka lateral fleksi nih, oke, lateral fleksi nih, oke, ini kiri, ini kanan. Tapi saya pasiennya Down syndrome longgar Pak, endingnya di key point of control sini. Kalau anak-anak kan lebih mudah ya. Ini karena pasiennya udah tua terus gemuk lagi. Nah, jadi ngiringin, ngangkat, tapi tetap pakai lumbrical grip. Itu udah bagus Pak. Nih, handling untuk miring. Nih, angkat shoulder, angkat neck-nya, terus miring. Satu. Ini juga bisa. Nih, angkat, jatuhin, miring. Nih. Kemudian kalau pakai head gimana Pak? Kalau semua gerakan berasal dari kepala, pakai lumbrical grip, naikin, miring. Oke. Kalau dia sudah miring, kalian mau posisikan tengkurap, tinggal tarik, dorong. Terus aktifin lagi perang kontrol. Oke, ini kita posisikan kayak tadi. Perang kontrol dulu. Oke, perang kontrol. Udah perang kontrol, kita naikin ke elbow support. Nah, elbow support. Kontraksi terangnya. Nah, di sini untuk mendapatkan terang kontraksi yang matang. Maknanya visual spasial dari tidur terlentang itu hanya memperhatikan sudut atas. Siapa yang datang, bagaimana karakter ekspresi orang yang datang, mengenali raut wajah ibunya. Tapi kalau umurnya masih 3 hari Pak, 15 cm dari mata.
Nah, itu hanya mendeteksi siluet-siluet gambar ibunya, gambar pengasuhnya atau neneknya. 15 cm. Nah, visual spasial pandang ruang ini nanti akan berkembang sesuai dengan kebutuhan kognitif. Kebutuhan kognitif itu kalau lineman udah matang, kognitif udah siap, dia akan ngiring dengan sendirinya untuk memperlebar visualnya. Nah, dalam hal apa sih? Observasi pola gerak orang sekitar masukin ke memori. Terus pola ekspresi, suara, warna, hal-hal yang menarik untuk dilakukan eksplorasi di masa depan. Nah, dia masukin dulu semuanya di kognitif, sehingga ini akan menjadi alasan untuk bergerak di masa depan. Nah, miring tadi arahin dengan mainan. Yuk miring yuk, kita lihat tante yuk di sebelah yuk, miring. Itu tantenya, senyum, tepuk tangan, gitu. Karena gerakan itu muncul karena alasan. Oke, kalau sudah tengkurap seperti ini, berarti visual spasial sudah makin luas. Nah, di sini akan muncul ideasi gerak, di mana dia akan mendekati diri ke objek yang dia suka dengan pola merayap. Nah, pola merayap itu nanti akan muncul sendiri setelah proses berguling. Nah, kalau berguling, dia merupakan proses berguling. Oke. Terus miringin lagi, berguling. Balik lagi ke sini. Terus op. Nah, kalau dia pakai kaki gimana, Mbak, bergulingnya? Ini. Terus coba lemas aja, Mas. Nah, kalau pakai kaki gimana? Lemas dia tuh. Lemas dia. Cuman handlingnya harus pas. Oke. Jadi ini sudah dapat di pola berguling. Sekarang pola merayap. Sekarang bangun dulu, kaki di sini, kepala di sini, tengkurap. Oke, pola merayap. Nih, kita bentuk, kita tanam dulu polanya. 1, 2. Sorry. Nah, di sini kita bentuk koordinasi kontralateral. Oke, koordinasi kontralateral. Ini lurus, ini maju, ini mundur, ini nekuk. Pastikan jempolnya ini nyangkut ya, nyangkut di matras. Ini kalau sudah dorong, nah balas. Oke, dorong, Balas. udah nggak usah dibalas. Oke, kalau sudah, nanti dia akan belajar mundur dengan pola ini. Mundur pakai, nah, mundur lagi, kepalanya tegak. Nah, mundur tuh. Dia pakai tumpuan wrist. Nah, disinilah wrist sudah bisa naik. Nah, mulai di sini tumpuan pakai wrist, hand support. Nah, kalau sudah kayak gini dia tengok, kalau sudah kayak gini, dia sudah siap untuk menuju duduk pertama. Ini adalah pola duduk awal. Setelah ini dia masih numpu, belum pede dia pakai terangnya. Ada sana, ada si Brevi. Ya. Duduknya. Nah, ini biar teman-temanmu lihat, ada sana lagi. Nah, tumpuan pakai telapak tangan. Oke, di sini waktunya kita koreksi terang kontrol. Oke, dorong ke depan, head control. Nah, simetris. Nah, kalau mau lebih simetris,
duduknya nanti dibikin kayak gini. Oke, tapi ini masih pola duduk pertama. Terus lihat tantenya. Lebih ketakut sih teman-temannya. Bukan kegemes ya. Mulai lucu. Oke, kiri kanan sudah oke. Nah, disinilah kita ajarin. Ada di sana lagi. Sini, ini ya. Oke, kita ajarin memindahkan berat badan kanan kiri. Ini dari merayap tadi ya. Dia tinggal matangnya. Oke, tumpuan ambil. Bakso gitu. Tapi dia akan eksplorasi suara, kemudian dia akan gelindingin. Oh, dekat ya. Terus ini juga sama, ini buat meraih sesuatu atau mukul-mukul. Oke, kalau sudah persiapan onggong-onggong. Kalau dia mau onggong-onggong biasanya ini sudah melayang dulu tangannya. Udah ngetok 2 balok. Oke, ngetok 2 balok. Terus dia sudah siap-siap onggong-onggong. Pantat udah mulai keangkat kayak gini. Oke, lagi. Nah, ini onggong-onggong. Nah, kalau kayak gini, biar dia nggak nyungsep pasiennya, kayak gini. Terus tinggal kita posisikan kuda-kudanya kanan kiri. Nah, tumpuan di kiri, tadi tumpuan di kanan. Nah, lihat. Nah, nih tumpuan onggong-onggong. Maju. Ini nggak akan nyungsep, kecuali dia nyungsepin diri. Nah, di sini kita matangin terang kontrol. Lagi dan lagi. Nih. Oke, naik. Tumpuannya mundur. Naik. Oke, maju jauh. Nih. Oke, maju jauh. Tetap tumpuan di sini. Nah, ini harus melengkung. Oke, nah kayak gini. 1, 2, 3. Ini udah matang. Pindahin berat badan kanan, kiri. Oke. Kiri plus ini. Nih. Set. Koordinasi bilateral dan kontralateral. Nah, set. Karena ini untuk melangkah. Pola ini sama seperti merayap tadi. Oke. Cuma bedanya adalah pola ini digunakan untuk visual spasial yang lebih luas. Nah, sudah kelihatan tantenya? Oke. Nah, karena stimulus yang paling cocok dengan umurnya dia itu. Umurnya dia kan itu ada cewek tuh. Nah, cut. Kan langsung Karena di YPAC itu pasiennya umurnya 27 ada, yang 42 juga ada. Sesuaikan dengan kemampuan kognitif dan kalau stimulus yang masuk akal gitu. Orang 27 tahun lihat lonceng gitu. lihat uang. Itu ada uang tuh, segepok. Mana? Di sini sudah, kalau sudah matang, onggong-onggong udah bagus, kita mulai tarik bola gymnya. Angkat, kita keluarin. Nih, kalau pasiennya gendut kayak gini ya, nggak bisa keluar, ya dudukin dulu. Nah, kita singkirin. Habis itu, handlingnya di sini. 1, 2, nih. Ini stimulus, ini fasilitasi. 1, 2, 3. Hup. Nah, udah, tinggal pindahin ke sini, coba kamu pindahin ke sana. Nah, kayak gini terus. Nah, dan terus dia duduk lagi. Nah, duduk ini udah bisa. Tapi kalau duduknya berubah jadi pola ini, pola W ini, nah ini berarti dia nggak survive di pembentukan central of gravity. Jadi dia masih butuh base of support yang luas. Ini sakit saya nih. Nah, kayak gini.
Satu kakinya kayak gitu lagi, bisa nggak? Nah, ini berarti sakit di sini. Coba ini. Nah, makanya base sitting itu jelek karena pola duduk itu membutuhkan base of support yang luas, menandakan core muscle yang nggak matang. Lebih ke sakit sih. Sakit di sini. Tapi anak kecil pada duduknya ini. Iya, banyak. Nah, itu menandakan core muscle yang kurang matang. Nah, kalau kayak gini bisa jadi dia hiperaktif, bisa jadi dia tertutup sosialnya, bisa hipersensitif polanya nanti. Mut-mutan gitu. Bisa jadi ngomongnya sedikit, bisa jadi ngomongnya banyak tapi nggak ada maknanya. Yang pasti nilainya bakal indikasinya bisa jelek karena daya tahan duduknya sebentar, kecuali sitting baru lama. Nah, cuman di sekolah nggak ada sitting, pakai bangku. Kecuali TK ya, kalau TK masih oke-oke aja. Tapi kalau udah SD udah pakai bangku, nah itu dia udah kayak gini-gini. Udah nyatanya sambil tidur-tidur gini. Oke. Kalau dia sudah merangkak tadi, sudah oke, maka nih, merangkak dari sini nih, hadap sana. Maka semua mainan diposisikan di atas, di atas, nggak ada mainan di bawah. Oke? Kalau nggak ada mainan di bawah, berarti ini menjadi alasan dia untuk merambat. Oke? Merangkak, terus maju, pegang. Nah, ini udah merambat. Nanti dia akan ngambil mainan, diobservasi, dieksplorasi, dibolak-balik. Kalau sudah dapat tekstur, bentuk, keras, padat, nah dia lempar nanti. Nanti dia akan lempar. Dia lempar, itu untuk belajar apa sih? Pandang ruang, jauh, dekat. Oke? Tinggi, rendah. Nah, kalau ini pemahaman sudah matang, diikuti dengan core yang matang, pola duduk yang benar, maka dia mampu untuk geser kanan kiri. Nah, kalau dia sudah matang di sini, sudah lebih cepat set gerakannya, maka inilah waktunya dia untuk kita ajarin berdiri. Nah, berdiri berarti tuh. Tinggal berdiri, terus masih pegangan, belum jago nih. Oke? Masih ngayun kayak gini sambil teriak panggilin orang gitu, babblingnya lancar. Terus dia mulai ngetok-ngetok mainannya ke dinding gitu, pukul-pukulin. Nah, di situ eksplorasi suara audio dia matangin semua. Nah, di sini kenapa usia 12 bulan audio tuh harus matang, karena aktivitas ini. Terus dia lempar mainan lagi lebih tinggi. Terus nanti ekspresi tante-tante ini dia hafalin satu-satu gitu. Ekspresi kesel misalnya, ih kok berantakan sih gini-gini. Nah, nanti dia akan keluarin di momen yang sama. Momen dia lagi kesel, momen dia komplain, ekspresi itu. Oke. Nah, kalau dia sudah pede, dia akan buka lebih jauh badannya, tapi masih pegangan, masih rambatan. Nah, di sini dia akan mulai jalan ke samping, ikutin rambatan di sofa, di meja makan, semua di kasur. Pinggirannya nanti dia jalan kayak gini, sambil cilup bas, sambil banyak hal. Terus, kalau dia sudah mulai pede, dia mulai pakai satu tangannya. Jadi pegang, lihat orang, gitu. Kalau sudah, nah disinilah pola jalan kikuk itu mulai kebentuk. Ya, ini mabuk, bukan kikuk. Mabuk tuh ngilang. Nah, kalau kikuk tuh cukup kikuk kayak gini aja nih. Kikuk, dan mulai jatuh terus dia duduk. Nah, gitu lagi. Tapi jatuhnya sudah melambat. Oke? Nah, disitulah mulai matang pola jalan. Nah, eksplorasi dari tidur terlentang sampai jalan. Sebenarnya masih lanjut lagi sampai loncat, sampai lari, kapan waktunya. Tapi kalau dia sudah jalan, nanti refleks loncat dan lari ini sesuai kebutuhan aktivitasnya. Oke?
Nah, itu bentuk stimulus bobot konsep dikombinasikan dengan sensori integrasi dan terapi bermain. Gitu. Jadi mainan tuh harus banyak sebenarnya. Jadi begitu waktunya dia merangkak, mainan kita jauhin supaya kematangan pola merangkak lebih cepat. Jadi mainan yang banyak itu kita sebarin. Gitu. Nanti kita datangi, dia akan datangi mainan yang dia suka atau dia ngumpulin mainan. Setelah itu nextnya kita lanjut lagi ke mainan, kita letakin ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Ada 3-4 tempat mainan yang dia paling suka. Tuh mainannya tuh ada di atas sana loh. Ayo coba dipegang, kita aturin polanya satu-satu sampai dia merambat. Oh iya gitu. Nah, setiap keberhasilan itu berikan penghargaan kalau di anak itu. Nah, kalau kalian kombinasikan pola boba dengan play terapi, pemberian sensori integrasi di awal, maka pola treatment ini akan jadi pola bermain untuk si anak. Nah, buat kita itu melakukan treatment. Tapi kalau dia nangis, dia lagi di fase hipersensitif. Kalian harus masuk ke sensori integrasi dulu. 3 pertemuan Pak masih nangis, ya udah nggak apa-apa. Bisa 3-4 pertemuan hanya untuk bikin dia adaptif. Nah, cara cepatnya kalian kasih PR itu ke orang tuanya, sensori integrasi. Lakukan di rumah. Nah, pas pertemuan kedua atau ketiga itu sudah adaptif. Tapi kalau kalian sendiri yang lakuin, orang tua enggak, nah itu lebih lama, sangat lama. Nah, sisanya nanti tinggal penanaman pola gerak tadi. Nanti di rumah PR-nya ngikutin pola gerak. Bunda ini kan dia sudah merangkak. Nanti semua mainan disimpan di atas sekiranya dia mampu untuk merambat. Nah, pas dia datang udah jago dia merambatnya Mbak. Nah, ini waktunya untuk belajar berdiri. Nanti mainannya diletakkan di lebih tinggi lagi tempatnya. Nah, ini untuk stimulus dia. Semua mainan tidak ada yang di lantai, tapi di tempat yang lebih tinggi. Udah jago dia berdiri, ya udah tinggal stimulus dia merambat, terus simpan mainannya di depan, dia naik, terus geser mainannya ke sampai ke ujung. Nanti dia akan ikutin jalan merambat. Gitu. Oke. Nah, ini profil pasien anak. Jadi pasien anak itu ada yang nangis-nangisan tadi, taktil berarti. Taktil, propio, vestibular. Tapi dimulai dari taktil dulu. 3-tiganya tetap dikasih. Kalau dia hiperaktif, mulai dari proprioseptif, taktil, dan vestibular. Tetapan aja. 3 itu nggak bisa kepisah. Nah, berarti di semua kasus, mau dia datang baru tidur terlentang, atau sudah merangkak, atau sudah berdiri, tetap dikasih. Nah, yang beda adalah target motorik kasarnya. Kalau dia sudah berdiri, dia kesulitan merambat, berarti stimulus merambat, gitu, merambat dengan pola yang benar. Kenapa dia kesulitan? Karena manipulasi berat badannya belum benar. Yang tadi dari merayap, pindah kanan kiri berat badannya, koordinasi, kemudian merangkak kanan kiri, kemudian berdiri pakai lutut kanan kiri, sampai dengan berdiri kanan kiri. Karena pola pindahin atau memanipulasi berat badan ini ya, inilah yang kita pakai untuk berjalan dan berlari di usia matang. Nah, pola inilah yang membuat energi yang keluar untuk menghasilkan gerakan-gerakan berjalan dan lain-lain ini menjadi lebih kecil. Nah, kalau misalnya dia tidak punya body image, kontrol vestibular yang baik untuk memanipulasi berat badan, nah ini jalannya semakin susah, melangkahnya itu susah. Nah, pola ini yang hilang di orang stroke, makanya dia nggak bisa jalan. Nah, pola ini kalau kalian berhasil, maka dia mendekati jalan normal. Manipulasi berat badan. Ini pegel ya. Dan blocking tadi. Oke. Jadi itu untuk skilletnya. Kalau misalnya anaknya hiperaktif, berarti dia mencari kebutuhan proprioseptif. Kalau dia tidak seimbang, berarti stimulus vestibular. Udah selesai kayak tadi. Deg-degan biasa aja sih Pak. Nah, pas kita kasih level vestibular yang cepat, set baru luar biasa.
lihat kebutuhan anak. Nanti ada 4 skenario di evaluasinya. Skenario itu kalau jadwal evalnya itu eval bobat, eval Down syndrome atau eval Down syndrome dulu. Nah selanjutnya langsung eval bobat. Karena satu skenario itu bisa kita pakai untuk 2 eval ini. Bisa satu pertemuan ini untuk 2 eval. Karena pertemuan eval 1, eval 2 habis itu selesai. Cuman absen yang kedua. Nah, yang dinilai adalah ketepatan menjawab skenario. Karena intervensi skenario 1 sampai 4 itu beda. Terus handling. Handling yang terakhir ini penggunaan play terapi, mainan sesuai umur, sesuai kebutuhan treatment. Gitu. Berarti kalau kita di ruangan kayak gini siapin matras, ya boleh atau langsung di lantai. Nah, tapi kalau di gedung B kan masuk kelasnya masih pakai sepatu ya, itu harus matras. Kalau bisa sih di gedung A, kalau bisa banget sih di ruang pediatri. Ruang pediatri berguling semua langsung masuk. Eval itu 4 orang karena ada 4 skenario, 4 orang nanti dari teman sendiri milih pasien. Nah pasiennya ini belum tentu langsung maju lagi. Jadi yang 4 ini udah selesai nanti disebutin diacak lagi namanya. Sisanya itu nanti